Karena saudara-saudaraku, ya semuanya nanti harus menurut ukurannya Tuhan. Tidak boleh, cara gereja kami sudah cukup begini, cara kelompok kami sudah begini, cara himpunan kami sudah begini. Tidak boleh. Tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Harus benar-benar sesuai dengan firman. Siapa yang mau terberkati, siapa yang mau hidup kekal selamanya, hendaklah ia mendengar dan hendaklah dia berusaha bersungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan memberi koreksi, Tuhan memberikan kesempatan, termasuk kita semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan oleh kemurahan, kebaikan Tuhan. Kita ada seperti sekarang. Tuhan sudah memulai kasih-Nya dalam hidup kita. Namun kasih itu belum terselesai sampai akhir hidup kita. Kasih itu akan terus berkembang, bertumbuh dalam hidup kita. Bila kita juga mau mengasihi Dia, menyerahkan hidup kita kepadanya, dengan kita memperhatikan firman-Nya, dan kalau kita berjuang, berusaha sungguh-sungguh untuk sesuai dengan firman Tuhan itu. Kita sudah mendengar beberapa lama dari firman Tuhan, baik juga dari bagaimana kemah Allah, tempat Allah berdiam, dan bagaimana cara-cara umat Tuhan mengiring Dia, mengikut Dia, bagaimana hidup umat Tuhan beribadah kepadanya. Dan saat ini dalam kitab Wahyu, bagaimana jemaat nanti berkemenangan dalam segala ujian, cobaan, tantangan yang harus terjadi bagi dunia ini, sehingga jemaat Tuhan berkemenangan dan berbuat kehendak Tuhan, tekun, menang, tidak tergoda, tidak larut dengan ujian, tantangan, kesulitan. Kita tidak ditarik oleh apapun tarikan-tarikan dunia, tapi justru di dalamnya kita bertumbuh dan semakin meningkat, semakin maju mengasihi Tuhan, dan juga rohani yang semakin berkenan kepada Tuhan, sampai kepada persyaratan, ketentuan. Ada persyaratan, ketentuan untuk bisa masuk di Yerusalem baru. Itu sebabnya kita akan membaca kitab Wahyu pasal yang kedua. Dan baiknya kita mau bergantian baca ayat yang ke-1 sampai dengan yang ke-7. Saya baca yang ganjil, saudara yang genap. Nanti ayat 7 kita bersama. Kepada jemaat di Efesus. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Saudara, aku tahu segala pekerjaan, baik jeripayahmu maupun ketekuranmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul,
Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku minta engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang sebenarnya. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kekidianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau menulis segala perbuatan pengikut-pengikut Paulus yang juga benci. Bersama kita, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan diberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saudara-saudaraku, walaupun secara acak kita tidak mengambil pasal demi pasal, tapi pasal 1 itu memperkenalkan Yesus yang memiliki wahyu, dan wahyu itu adalah langsung dari Allah Bapa dan diberikan kepada Yesus, dan wahyu Yesus ini Yesus berikan kepada hamba-hambanya, selanjutnya kepada 7 jemaat, dan melalui 7 jemaat ini kepada seluruh dunia yang membuka hati, yang mau menyerahkan hidup sungguh-sungguh, diolah, dibentuk sesuai. Karena saudara-saudaraku, ya, semuanya nanti harus menurut ukurannya Tuhan. Tidak boleh, cara gereja kami sudah cukup begini, cara kelompok kami sudah begini, cara himpunan kami sudah begini. Tidak boleh. Tidak boleh kurang, tidak boleh tambah. Harus benar-benar sesuai dengan firman. Siapa yang mau terberkati, siapa yang mau hidup kekal selamanya, hendaklah ia mendengar dan hendaklah dia berusaha bersungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan memberi koreksi, Tuhan memberikan kesempatan, termasuk kita semuanya. Jadi dalam Wahyu pasal 1 Tuhan menunjukkan dirinya dan keberadaannya setelah selesai mengadakan penebusan dosa, di mana walaupun dia dalam rupa Allah turun ke bumi mengambil rupa manusia, dan dalam keadaan manusia dia bukan untuk dilayani tapi melayani, taat hingga mati. Dan pada hari yang ketiga dia bangkit, dan selanjutnya dia naik ke surga. Maka dia melalui wahyu, dia nyatakan kepada murid yang dikasihi, dan murid yang terakhir, dan murid yang paling termuda. Itulah Yohanes di Pulau Patmos. Nah, ini saudaraku, dan melalui Yohaneslah disampaikan kepada ketujuh sidang jemaat dan juga kepada kita. Marilah kita ikuti satu persatu. Jemaat di Efesus. Efesus secara perkataan tidak ada artinya. Sebab kalau seperti Abraham, karena dia sudah dalam kelahiran dalam Tuhan, maka Abraham itu ada artinya. Yakub ada artinya, Ishak ada artinya. Jadi Efesus ini
sudah bawaan dari duniawi. Jadi tidak harus ada artinya. Namun di Efesus ini sangat banyak kegiatan dan yang menjadi tarikan dunia, baik keolahragaan, karena ini Efesus ini terkenal juga ini sama seperti satu lagi yang permulaan ilmuwan itu apa tuh namanya? Ya, negara kecil tapi negara maju pinter. Jadi bahasa perjanjian baru juga dari bahasa mereka. Bahasa perjanjian baru apa sih? Iya. Jadi Yunani kan itu juga olahragawan hebat sih itu Yunani. Efesus juga sama. Ini kita mau lihat dulu Efesus ini, karena Efesus ini jangan main-main. Itu bisa menggarong semua cinta orang kepada Tuhan. Karena Efesus ini bisa menghilangkan kasih mula-mula. Ini. Itu kita harus perhatikan. Mari kita baca ini tadi. Ayat yang ke-6. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus, yang juga aku benci. Oh ya, mulai sebelumnya 4 ya. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sudah mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, tapi suasana Efesus bisa menghilangkan kasih Allah. Ini kalau kita semua, saudaraku, tidak bersungguh-sungguh kepada Tuhan, ya, ini Efesus ini tidak langsung dobrak begitu saja, tapi lambat laun, pelan-pelan. Dan dosa yang menghancurkan itu lambat laun dan pelan-pelan. Itu sebabnya waktu iblis menggoda Adam dan Hawa tidak pakai paksa dia, tapi dia suara lembut-lembut. Mungkin kata Tuhan begini, terus dijawab. Nanti lama-lama, enggak benar, kamu mati. Ini sudah. Jadi di akhir zaman ini semua manusia harus lulus dari cara menghilangkan kasih mula-mula. Dalam arti harus teguh, harus kuat dalam Tuhan, harus tidak boleh bergoncang, harus teguh. Ini saudaraku, orang Batak boleh bilang sudah menurut budaya teguh dalam adat istiadat dan teguh juga dalam nikahnya. Yang kita bilang bukan masalah teguh di adat istiadat, tapi teguh dalam nikah. Ya, kalau orang Batak bercerai itu namanya sudah termasuk si jugal baut itu, si jugal ruku, si balga hati-hati, si godang roha. Nah, semuanya lah itu, ya. Itu. Jadi yang baik itu setia sampai akhir. Apa yang sudah dipersatukan oleh Tuhan tidak boleh diceraikan oleh siapapun, kecuali hanya satu, yaitulah apa? Kematian. Iya, itu. Jadi inilah. Jadi harus ada keteguhan. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi suasana Efesus ini bisa menggoda manusia
sampai kehilangan kasih mula-mula. Hati-hati. Inilah. Dan dari ketujuh sidang jemaat ini langsung ya dibuat sebagai yang pertama. Iya, ini. Bukan sidang jemaat di Efesus ini nggak punya kesungguhan. Ada kesungguhan. Tapi kita ini harus benar-benar hati-hati. Koreksi, harus berjaga-jaga. Jangan sampai ada kehilangan mahkota kehidupan. Jangan sampai kehilangan apa yang ada pada kita. Ya, jadi kasih mula-mula itu jangan bergeser, jangan berkurang, dan jangan terlebih, jangan sampai hilang. Harus tetap sampai Tuhan Yesus datang. Mengasihi Tuhan, setia sampai akhir. SSA. Iya, setia sampai akhir kan. Ya, jadi harus begitu kita. Mengikut Tuhan dan hubungan gereja dengan Tuhan itu dalam Efesus pasal yang kelima. Nah, ini kitab Efesus juga. Seperti Kristus dan jemaat, Kristus kepala, jemaat adalah tubuh. Begitu menyatunya, saudara. Ya, coba kalau kita lihat cinta kita sudah menyatu sejauh mana dengan Tuhan. Ya, ini saudaraku. Kalau leher ini nggak pernah ada hentinya per detik pun dalam hubungannya dengan kepala. Jadi saudaraku, hidup kita, kasih kita jangan sampai hilang, jangan sampai putus. Jadi nyatanya keadaan Efesus ini bisa kehilangan kasih mula-mula. Karena di sana perdagangan ada hebat, perdagangan secara darat, perdagangan secara laut ada. Ini semua tarikan dunia. Itu sebabnya belajar, saudara-saudaraku, bergumul. Kita beribadah ini pelajaran ini, saudaraku. Kalau kita di dunia ini saja belum bisa setia, apalagi nanti kekal ke Tuhan, tidak bisa. Iya, jadi di sini belajar. Haleluya. Belajar minggu, setia. Nah, dan nyanyinya harus benar-benar setia-setialah, setia sampai akhir. SSA. Seperti Tuhan Yesus setia sampai mati. Apakah balasanmu untuk kasih setianya? Tetap setia. Setia-setialah, setia selamanya. Atau sampai akhir juga ya. Setia sampai akhir. Maranatha. Iya, Maranatha. Jadi sekolah ini dulu pertamanya kita bikin Maranatha. Ini namanya memang itu. Ya. Itu sebabnya, saudaraku, mari. Kalau kita perhatikan, ya, segala sesuatu Tuhan Maha tahu. Jadi, yang termasuk dalam 7 jemaat ini bukan jemaat baru, saudaraku, tapi itu adalah jemaat yang sudah mengalami bangkit dari kematian. Itu pertobatan yang benar melalui percaya dan baptisan selam. Nah, itu sebagai awal. Itu fondasi awal sekali. Tapi dengan adanya itu belum selesai.
Dan sebagai dalam pondasi itu, kalau percaya dan dibaptis, harus sampai menampilkan di dalam Yesus. Dalam 2 Korintus 5 ayat 17. Karena barang siapa yang ada di dalam Yesus adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Ini harus ada, saudaraku. Jadi banyak Kristen yang terdaftar di gereja, keluar masuk, nggak tahu perbuatan. Tukang mabuk, tukang minum, tukang merokok, apa saja, ya, semua di situ. Tukang main judi lah, tukang apalah, berzina segala macam semuanya. Jadi kalau benar-benar sudah dibaptis, yang lama harus sudah berlalu. Yang baru sudah datang di dalam Tuhan. Baru nanti termasuk bisa dikoreksi. Sebab kalau belum di dalam Tuhan, apanya yang mau dikoreksi? Oh, semua salah kok. Semua hitam semua. Tidak ada yang putih sedikit pun. Kalau dikoreksi ya semua sudah robek, kosong. Blanko kosong. Ya. Blank. Kosong. Ya, itu sebabnya saudaraku, harus kita periksa dalam kitab pekerjaan. Aku tahu segala pekerjaanmu. Ini. Jadi, kalau dibaptis, itu sudah bagus. Termasuk kalau sudah ada jabatan, itu termasuk permulaan. Tapi sesudah itu, apa pekerjaanmu? Unak pala kudulan no dilapo. Orang marnonan. Diceritainlah semuanya yang dulu. Habislah dari pagi sampai malam. Begitu terus. Sampai Tuhan datang. Apa yang ada? Kosong sudah itu. Itu sebabnya aku tahu segala pekerjaan. Kita harus berbuat yang berguna bagi Tuhan. Semua kita, bukan satu orang loh. Semua kita, saya juga. Tapi saya bersyukur kepada Tuhan. Ya, saya juga kalau saya pikir-pikir begini, saya juga dipersiapkan oleh Tuhan. Karena apa? Saya sudah diuji. Piara babi 2 tahun bertahan. Kerja sawah 1,5 hektar 2 tahun bertahan. Apa nggak pernah digaji. Apapun ya, menginjil, naik sepeda jauh-jauh 200 kilo. Itulah sebelum ke sekolah Alkitab itu. Jadi ya saya pikir kalau nggak begitu nggak sabaran. Sekarang ini kalau kita suruh, udah ini nggak sabaran. Cuma aku. Tuh belum ada apa-apa, cuma aku. Ini untuk sekarang ini. Coba bikin ini. Waduh, susah. Kalau kita itu nggak ada tidak, semua ya. Semua harus surut. Apapun disuruh. Makanya Pak Pendeta itu dengan tidak bisa menolak, semua diberikan. Masalah surat juga semua dikasih. Boleh berangkat. Amin. Jadi berangkat saya. Semua terpaksa juga. Ya dikasihlah ongkos walaupun pas-pasan. Nanti sampai di sana saya nggak ngerti bagaimana semuanya kok bisa jadi. Semua. Sampai saya sudah sekolah Alkitab. Sampai saya juga dikirim ke Lumajang. Sampai saya juga menikah di sana. Mana saya tahu semuanya. Semua Tuhan sudah atur. Tapi kalau foto-foto kami mantap-mantap loh. Foto pernikahan. Iya benar, bukan puji diri. Oh, orang yang punya orang tua aja belum tentu begitu pikir saya. Itu pikir saya. Nah, tapi kalau Tuhan sudah atur, coba lihat di Facebook saya kalau ketemu teman TikTok. Itu masa muda begitu. Wow.
ada lagi di Amerika, ada lagi di Singapura. Itu kan Tuhan itu heran. Mana saya tahu bagaimana? Pokoknya semua jadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah itu. Orang kalau mau kemana-mana juga sulit. Tapi ini berdua udah ke Amerika, berdua ke Australia, berdua udah ke Singapura, berdua ke Malaysia. Wah, dia belum ikut. Selalu gitu dia, udah kuat gak mau. Jadi gak ada imannya ke situ yang gak ikut dia. Aku aja yang 2 kali ke sana. Iya, tapi ya kalau kita imani jadi kok. Makanya dia dari dulu belum benar-benar apa saya bilang pasrah, apa saya bilang belum pasrah. Masih enggak, kamu aja. Ya udah, kalau aku ya pasti udah jadilah itu. Nah, aku paling lucunya dulu kalau dari Sidimpuan, dia bilang begini ke saya, oh Bambang udah 5 kali seminar, 5 tahun, sekali setahun pergi, aku belum pernah. Loh kalau saya, uangku bisa untuk 20 kilo, pergi saya 20 kilo. Nanti bagaimana di sana terserah Tuhan. Nanti di sana ada lagi, ayo jalan, katanya ikut. Begitu kalau saya. Sampai ke Surabaya seminar. Pulang juga begitu juga. Ya begitulah saudara-saudara. Ya, kalau kita percaya pasti Tuhan lengkapi kok. Haleluya. Tapi kalau langsung begitu mudah nanti kita pikir mudah. Jadi memang ada yang harus kita tekuni, ada harus setia. Jadi kita harus belajar sampai ada pekerjaan kita di dalam Tuhan. Supaya Wahyu 2 ayat 2 ini ada terjadi pada kita. Aku tahu segala pekerjaanmu. Apakah kita sudah ada bekerja buat Tuhan? Amin. Kalau sudah. Kalau belum, lakukan. Harus sampai ada. Ya. Baik jerih payahmu. Kalau dengan kesulitan pun apakah kita masih tetap maju? Haleluya. Puji Tuhan. Jadi di sini bukan karena pekerjaan itu mulus, pelayanan itu mulus, tapi di dalam jerih payah juga tetap kita harus maju dalam melakukan kehendak Tuhan. Supaya apa yang Tuhan katakan, aku tahu segala pekerjaanmu. 1. Baik jerih payahmu. 2. Maupun ketekunanmu. Tekun ya, amin. Tekun setia itu enggak jauh loh. Tekun. Baru aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Nah ini ya, penting ini. Ini kalau sudah jahat malah cocok sama penjahat. Itu dikhawatirkan itu. Kalau cocok sama penjahat, jangan-jangan dia masih ada darah penjahatnya. Jadi kita nggak boleh cocok. Kecuali kalau kita mau menghokbai dia, supaya dia dengar firman, supaya dia bertobat. Dan itu hanya sejauh itu. Ini saudara-saudaraku. Jadi kalau ya bukan di dalam hal itu, cocok banget sama penjahat. Tidak boleh, saudaraku. Kita tidak ada satu roh dengan penjahat. Haleluya. Harus beda roh kita. Anak Tuhan sesama anak Tuhan. Makanya di dalam dunia ada berapa? 2 jalan. Lebar dan sempit. Mana kau pilih? Pilih terus tiap hari. Yang lebar api, jiwamu mati. Tapi yang sempit, hidup berglori. Harus ada pilihan terus. Haleluya. Iya, saudaraku. Jadi bagaimana kalau salah satu pasangan jahat, berdoa terus sampai menang?
berdoa terus sampai menang. Harus sejajar dua-dua. Haleluya. Namanya sehati satu roh. Haleluya. Khususnya suami istri berdoa. Kalau kita berdoa apa Tuhan dengar? Tuhan pasti tolong. Tuhan tidak bohong. Setia sampai akhir. SSA. Dia harus tetap. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul. Jadi kita biarpun banyak orang berkata ini hebat, tidak, saudaraku. Kita ada roh Tuhan, harus kita tahu mana yang patut kita dengar, mana yang kita tekuni. Biarpun orang bilang firman Tuhan, tapi ada yang mengarahkan kita kepada kehendak Allah. Ada yang justru membawa kita pelan-pelan keluar dari kehendak Tuhan. Jadi harus bisa membaca dan merasakan kalau terhadap orang jahat jangan menyatu. Bahwa engkau telah mencoba mereka menyebut dirinya rasul, tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Jadi kita harus tetap teguh setia di dalam ajaran yang benar. Ya, jadi ini Pak Robinson juga kalau boleh sampai di sini, roh Tuhan yang pimpin dia. Bukan asal kehendak dia, bukan dia bikin-bikin. Semua dipersiapkan oleh Tuhan. Namun demikian, aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi inilah saudara-saudaraku, jangan sampai ada pada kita krisis kerohanian semakin berkurang. Krisis kasih kepada Tuhan semakin berkurang. Semua harus berkembang. Keteguhan, kesetiaan, kesungguhan, cinta kasih kita berkembang. Sampai benar-benar mengasihi dia segenap hati, segenap jiwa. Dan itu di dalam usaha dan perbuatan kesungguhan. Sampai benar-benar tingkah laku kita nanti boleh kalau sudah masuk di pintu Yerusalem baru, Tuhan menyambut kita. Lihat, aku sudah jadikan segalanya baru. Itu dalam Wahyu pasal 5. Jadi kerohanian ini, Wahyu pasal 21 ayat 5. Ayatnya yang 5, pasalnya 21 Wahyu ya. Jadi Tuhan sudah lihat bahwa sudah mengalami ujian cobaan, sudah mengalami banyak lewat. Dan ini adalah merupakan permulaan. Nanti masih ada lagi tarikan dari kepintaran cara duniawi, dan disebutkan itu cara godaan dari pelacur besar. Nanti kalau sudah topnya dia menarik dan melawan Allah, maka disebut Babel yang besar. Itu Wahyu 17 dan Wahyu 18. Kalau menang akan masuk dalam Wahyu 19 adalah pesta nikah anak domba Allah. Dan kalau turun nanti adalah Wahyu 20 kerajaan 1000 tahun. Sesudah 1000 tahun iblis itu ngamuk, dia ngamuk. Umat Tuhan naik bersama Yesus ke Yerusalem, dan di bumi ini turunlah api kekal selama-lamanya. Dibakarlah iblis bersama dengan semua pengikutnya. Anak Tuhan, Tuhan sudah berkata, lihat aku jadikan semua baru. Makanya kita harus berkumpul dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya begitu jelas sebagai koreksi yang pertama adalah jemaat di Efesus.
Adakah cinta kasih kita masih tetap kepada Tuhan? Ini saudaraku ya. Jangan digoyah oleh apapun. Jadi Efesus ini olahragawan terkenal pertama di situ. Walaupun Efesus ini bukan sebagai ibu kota, karena kalau ibu kotanya adalah Roma ya, Roma. Jadi Efesus ini termasuk ya mungkin lebih tinggi dari provinsi lah kira-kira begitu. Tapi di situ terkenal lah, ada stadion besar, bisa ditonton hampir mendekati 30.000 orang. Wah itu sudah segitu dulu majunya ya Efesus ini. Padahal itu masih di dalam sekitar tahun 100-an lah. Inilah. Karena masih ada Rasul Yohanes. Rasul Yohanes terakhirnya menjelang 100. Itu. Jadi dari situ kita perkirakan semuanya. Itu sebabnya saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus sampai nyata memiliki kesungguhan, ada pekerjaan dan jerih payah untuk melakukan pekerjaan Tuhan, kehendak Tuhan. Jadi saudara-saudaraku, kalau kita hidup ini, kalau kita anak Tuhan, harus berbeda dengan dunia ini. Kalau dunia ini, uang, terus. Makanya dulu ada penginjil dari Tiongkok itu, Johnson, apa yang dicari orang? Uang. Apa yang dicari orang pagi, siang, sore, malam? Uang dicari orang. Itu nyanyian Dr. Su. Ini saudara-saudaraku. Jadi kita harus berikan waktu bekerja buat Tuhan. Apa yang dapat kita lakukan? Walaupun sekecil-kecilnya, pokoknya mulai harus ada yang kita perbuat untuk Tuhan. Haleluya. Kuliah yang baik, sekolah yang baik. Tapi itu semua kan hanya untuk di dunia. Nanti kalau untuk ke surga, ke Yerusalem baru, harus bekerja buat Tuhan. Lakukanlah semasih bisa. Haleluya. Rebutan kita saudaraku ya. Dalam artinya rebutan ya, pokoknya bikinlah sedikit-kecilnya. Yang nyapu-nyapu kebaktian, biar nyaman teman, yang usul kursi, yang apa-apa. Makanya jangan cuma ngeliat-liat ya orang yang ngerjain yang gitu. Kerjakan segala apa yang apa. Jadi masih ada satu kesempatan, lakukan. Ada lagi begini, ya, ada banyak kerja buat Tuhan Yesus. Ada banyak kerja kalau mau apa? Bawa orang dosa pada Tuhan Yesus yang mati tersalib buat kita. Udah, bawain jiwa-jiwa juga. Itu kerja buat Tuhan. Kerja buat Tuhan selalu manis, biar tanpa gaji. Kalau Manado bilang biar sonder gaji. Itu Manado punya stil. Betul enggak ini? Iya, soalnya Inggris-Inggrisan. Ya. Biar sonder gaji selalu manis, ayo kerja buat Tuhan, sungguh senang-senang dipanggil Tuhan, lalu manis, serahkan diri di ladangnya Tuhan saudara. Iya, itu nyanyian-nyanyian. Saya sekali pernah dengar, masih tersimpan. Nah, belum terlupakan semuanya. Kalau yang baik-baik itu, kalau yang tidak baik harus lekas dibuang. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu,
maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Jadi ada yang baik, ada yang tidak baik. Bahwa engkau telah mencoba mereka menyebut dirinya rasul. Ada yang harus kita bertindak bagaimana kita sampai di dalam perjalanan pergaulan. Sampai setiap orang melihat kita, sebaiknya semua memuliakan Tuhan. Tingkah laku kita. Haleluya. Jangan biarkan tindakan kita kesaksian yang melemahkan, kesaksian yang tidak membuat satu contoh. Kiranya Tuhan tolong kita. Tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi, dan engkau tetap sabar. Jadi ini artinya pergaulan kita. Ya harus, ya masa kita kalah sama burung. Karena kalau tekukur, temannya pasti tekukur. Salah apa betul? Betul apa salah? Kalau merpati, temannya pasti merpati. Ya begitu dong. Masa kalah sama burung? Nah ini, orang baik temannya orang jahat. Ya nggak boleh dong. Tapi kalau dia ke situ terdampar, nggak bisa lari, dia berkobar di situ saban hari, ya itu. Nanti kalau rasa Tuhan sudah cukup, Tuhan lepaskan, Tuhan tolong. Nah, begitu. Tapi kalau kita sengaja cocok sama orang jahat, ya jangan-jangan jalan yang satu persepsi. Jadi kalau bahasa Batak akan sarobang. Nih, masih tahu Pak Siagi sarobang. Malu lu piauro. Sarobang itu satu ide, satu roh. Nah, semua akan sama yang satu roh. Makanya kalau pembual cocok sama pembual. Kalau tukang ngomong, banyak ngomong, sama tukang banyak ngomong. Ya begitulah kira-kira. Ya. Saudara-saudaraku yang kekasih, kita harus sampai tidak memiliki kesukaan terhadap cara-cara Nikolaus. Tahu apa Nikolaus? Nikolaus itu adalah sebenarnya ya menakluk umat. Nah itu Nikolaus, menaklukkan umat. Tapi kalau menaklukkan dalam arti kita banyak menguasai, ya bukan begitu. Tapi kalau kita sesama manusia, yang baik bagi kita adalah saling menolong, saling mendukung. Justru kalau boleh Tuhan kuatkan kita, kita ada tenaga dan kekuatan untuk membuat orang lain bangkit. Bukan untuk menguasai. Ya, karena banyak tabiat ini untuk menguasai, saudaraku. Tapi itu di duniawi bisa, tapi kalau dalam Tuhan tidak baik. Kita semua harus mendukung, semua boleh hanya taat kepada Tuhan. Bukan untuk menguasai. Makanya di rumah juga berusaha lah gitu ya. Kalaupun umpamanya kita saling menasehati, itu sangat baik. Tapi kalau untuk menguasai, apa? Udah raja di piaun. Nah, ini itu artinya aku yang berkuasa di sini. Janganlah. Walaupun seandainya dia tukang cari duit, tapi dia nggak boleh menunjukkan itu. Itu semua anggaplah kasih karunia Tuhan bagi seseorang. Haleluya. Amin, saudaraku. Jangan kita merasakan lebih untuk menguasai orang lain. Haleluya. Biar kita tukang cari duit banyak ya, tapi bukan kita yang harus menguasai itu. Nah, seringkali kalau sudah lepas kontrol. Apa kamu? Apa yang kamu datangkan di rumah ini? Segala sesuatu yang ada di rumah ini itu dari saya. Ya. Jadi mau perempuan mau laki-laki, kalau dipakai Tuhan bersyukurlah kepada Tuhan. Tidak boleh menguasai. Jadi sifat daripada
Jemaat di Efesus ini adalah sebenarnya ya menguasai ini. Jadi ataupun dalam arti tidak menyenangi seperti itu kalau pengikut Nikolais itu suka menguasai, saudaraku. Ya, tapi kalau kita bukan menguasai, kalau saling menasihati boleh, saling mendukung boleh, tapi bukan saling mengecilkan atau menguasai. Ya Allah, kalau orang sana Allah, Allah berkuasa di piaut. Nah, gitu dia. Tapi bukan begitu. Dalam Tuhan, justru siapa yang rendah hati itu ditinggikan oleh Tuhan. Kalau Tuhan kasih kepada kita satu kemampuan, bersyukurlah karena Tuhan pakai kita. Tapi segala sesuatu adalah untuk kepentingan dan mengangkat orang lain. Maka Tuhan akan semakin memakai kita. Siapa yang lebih rendah hati, Tuhan akan semakin mengangkat. Jadi sebagai akhir, saudara-saudaraku, kita harus melihat kasih kita kepada Tuhan. Jangan mundur karena apapun. Karena kesenangan dunia, karena percintaan akan kekayaan dunia, karena kekuasaan, karena apapun, kasih kita jangan mundur mengasihi Tuhan. Apapun suasana Efesus ini, jangan sampai kita kehilangan kasih. Di akhir zaman ini, tunjukkanlah bahwa kita semakin sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kasih mula-mula adalah, ya, kalau bahasa Indonesia juga itu disebut cinta pertama, ya. Ya begitu, saudaraku. Ya, nggak tahulah, menjabarkan masing-masing punya sendiri cinta pertama, kasih mula-mula. Tapi kalau kita, saudaraku, Yesus sudah menunjukkan kasihnya mula-mula kepada kita. Jadi inilah kemurahan Tuhan kepada kita. Saudara-saudaraku, Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat pengasih. Kenapa, saudara-saudaraku? Kalau di dalam hukum Taurat, sekali sudah melanggar, terus udah habis dia. Tapi di dalam Yesus, kasih Yesus luar biasa. Berapa kali kita bersalah. Kalau kita mengaku dosa kita, dibaca dulu. Atau kita baca dulu sama-sama 1 Yohanes 1 ayat 9. Dapat? 1 Yohanes 1 ayat 9. Udah? Oke, kita baca. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Ini kemurahan Tuhan bagi kita, saudara-saudaraku, kalau kita mengaku. Tetapi harus ada kerinduan untuk perbaikan, kembali dengan sungguh-sungguh. Ini yang Tuhan katakan. Itu sebabnya Tuhan bilang, namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Sangat berbahagia, saudaraku, untuk orang Israel. Karena mereka adalah pilihan mulai dari Abraham, Yakub, Ishak, Yakub, dan selanjutnya. Itu dalam menerima hukum Taurat dari pengampunan. Tapi kepada kita, Yesus yang turun menjadi manusia. Kalau kita mengaku dosa kita, Allah itu setia dan adil sehingga menyucikan kita. Maka kita pakai ini, saudaraku. Bagaikan jemaat yang ada di Efesus ini kembali sungguh-sungguh. Sehingga nanti semakin terjadi juga
buah-buah dari pekerjaan. Kalau masih pertama itu saudaraku, termasuk dikasih sertifikat, termasuk dikasih surat jabatan, apa yang dia buat? Sudah ada pekerjaan apa belum? Yang menentukan hasil dalam pekerjaan buahnya, saudaraku. Ya, jadi masih banyak yang kita harus kerjakan. Itu sebabnya setialah sungguh-sungguh, dan buah yang kita akan hasilkan kepada Tuhan adalah buah yang menyenangkan bagi Tuhan. Harus melalui penyucian darah Tuhan. Tidak boleh asal-asal. Boleh kumpulin orang, tapi penjahat lah, pemabuk lah, apalah. Tapi kalau ini harus yang ditebus oleh darah Yesus sampai nanti berbuah-buahkan Roh Kudus. Itulah buah-buah kita, saudaraku. Tuhan akan mampukan kita, Tuhan tolong kita. Sidang jemaat di Efesus mendapat teguran, dan itu mendapat kesempatan untuk diberkati kembali. Semua kita, Tuhan ingin supaya kita sangat terberkati. Mari kita mau datang kepada Tuhan.